Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aziz Kurido Official ya, channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, khususnya program keluarga harapan atau juga bantuan pangan non tunai atau DPNT, atau tentunya berasal dari Kementerian Sosial. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru tentang perubahan ya, bahwasanya ketika rapat dengan DPR kemarin, eh, bahwa Menteri Sosial yaitu Bu Risma mengatakan bahwa e-warung akan dihapus. Nah, ini adalah penggantinya. Nah, apa itu? Nah, sebelum saya jelaskan ke depannya, nah, yang suka dengan video ini jangan lupa selalu dukung channel ini, yaitu dengan apa? Yaitu dengan cara like, dan yang masih bingung bisa langsung tanya di bawah ya, atau tulis di komen. Dan yang baru bergabung tentunya selalu dukung, yaitu dengan apa? Subscribe dan tentunya nyalakan tombol loncengnya sehingga menerima notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Nah, baik, pada kali ini karena dihapusnya dengan e-warung itu akan diganti dengan model terbaru, yaitu namanya adalah financial technology. Nah, apa itu financial technology? Nanti saya akan jelaskan terkait dari Kementerian Sosial sendiri, dan nanti saya akan berikan penjelasannya bahwa pengambilan sembako nantinya dengan financial technology atau fintech itu seperti apa akan saya jelaskan di video ini. Moga-moga bisa dipahami ya. Kita simak dari Kementerian Sosial seperti ini ya. Baiklah, salurkan bansos pakai fintech ya atau financial technology ya. Bansos mudahkan pengendalian dan pengawasan seperti itu. Yaitu disampaikan pada situs Kemensos ya. Pada Jakarta 24 Juni 2021, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyiapkan inovasi dengan penyaluran ya. Seperti ini kita lihat fintechnya itu ya. Bisa langsung dilihat bahwa penyaluran Kementerian Sosial RI itu menyiapkan inovasi dan penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan financial technology atau fintech ya. Inovasi menggunakan fintech untuk mempercepat dan memudahkan penyaluran bantuan sosial, bansos, serta memudahkan upaya pengawasan dan pengendalian. Nah, sesuai dengan Perpres, bansos melalui Himbara, namun seiring perkembangan tidak mungkin lagi manual tanpa bantuan teknologi, yaitu ujar dari Menteri Sosial atau Tri Risma hari usai menerima audiensi yaitu Asosiasi Fintech di Jakarta pada Kamis 24 bulan 5 2021. Nah, dibandingkan dengan alat berbasis teknologi, penggunaan dan proses manual dinilai banyak kekurangan, terlebih untuk pengawasan dan pengendalian program, yaitu biasanya di e-warung dengan gesek ya. Nah, penggunaan alat secara manual masih banyak kekurangan dan tidak tepat sasaran bagi para penerima manfaat. Nah, seperti itu. Nah, inovasi Kementerian Sosial dengan menggunakan fintech dalam penyaluran bansos merupakan sistem yang digunakan hampir di seluruh dunia. Nah, kami welcome dengan fintech yang saat ini hampir di seluruh dunia digunakan keuangan ya, yang berbasis digital tersebut katanya. Nah, kelebihan inovasi fintech dalam penyaluran ya bansos yaitu selain lebih cepat dan akurat, tapi juga lebih efektif dan efisien. Nah, jelas itu akan mempermudah, eh, itu akan berpengaruh ya, bukan mudah ya, tidak hanya untuk memudahkan pengendalian, kontrol, dan pengawasan tandas bansos. Nah, pada awal ditunjuk menjadi Menteri Sosial atau Mensos, Presiden menunjukkan hasil survei kedua tentang pemanfaatan bansos oleh para penerima. Hasil survei kedua menggunakan fintech, yaitu dengan dapat mendeteksi penerima manfaat yang membelanjakan bansos di luar ketentuan. Nah, misalnya nanti jika di software itu ya disiapkan tidak ada yang jual rokok, nah maka tak seorang pun bisa membeli rokok ya, artinya untuk pengendalian dan pengawasan lebih mudah dilakukan katanya ya. Nah, untuk penyaluran bansos dengan menggunakan fintech atau Kemensos akan menggandeng Bank Indonesia atau BI ya dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, implementasi fintech itu akan secepatnya kami lakukan dan semoga bisa di launching pada tanggal 17 Agustus ini. Nah, puasnya turut hadir di acara tersebut yaitu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial PPN Nasaruddin dan Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, dan juga Ketua Aftek ya Pandu Syahrir, Cevo Ferry, Jin Alwin, dan Ketua Harian Fintech yaitu Mercy Simorangkir. Nah, artinya ini fintech ini nantinya akan digunakan untuk dalam
penyaluran bansos ya, bantuan sosial. Dan yang kemarin itu menggunakan e-warung atau pengambilan bantuan sosial itu menggunakan warung. Nah, nantinya akan dengan fintech. Nah, fintech sendiri adalah seperti ya semisal Oppo ataupun Dana ataupun ShopeePay nah sebagainya ya. Itu jadi nanti akan digunakan untuk dalam pembelanjaan bansos dan nanti ada fitur-fiturnya yang tidak boleh dibelanjakan atau digunakan oleh KPM. Jadi nanti kedepannya penerima bantuan sosial yaitu berupa apa eh, yang PKH ya maupun BPNT penerima bantuan BPNT atau sembako nantinya akan menggunakan fintech ini ke depannya. Nah, nantinya akan di launching pada sekitar 1,5 bulan lagi ya pada tanggal 17 Agustus. Nah, mungkin pada waktu Juli ataupun Agustus awal masih menggunakan melalui GSE warung biasa menggunakan kartu ya. Mungkin kedepannya itu akan di launching. Nah, bagaimana efek atau kelebihan dan juga kelemahannya kita lihat nanti saja ya. Mungkin ada penjelasan dari Kemensos nanti bagaimana terkait kedepannya yang lebih mudah atau mungkin dengan kebijakan ini adalah kebijakan yang nantinya akan lebih baik mungkin itu harapan dari Kementerian Sosial seperti itu. Jadi mungkin itu ya bahwa fintech financial teknologi adalah ya kita nanti bayarnya bantuan sosial itu menggunakan ya seperti sekarang bank final seperti Dana, Oppo, Shopee dan sebagainya. Seperti mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti